Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Tidak terasa kita sekarang masuk ke episode keempat dari Kiat Peri. Mudah-mudahan teman-teman sudah menyimak video-video sebelumnya. Kita coba refresh memori kita ya. Di episode pertama kita berbicara tentang cinta. Bagaimana menciptakan suasana yang positif untuk tumbuh kembang anak di rumah. Episode kedua, bagaimana menjadi orang tua yang visioner. Kemudian di episode ketiga kita berbicara tentang semangat belajar, gimana menjadi orang tua yang terus memperbaiki diri untuk menjadi orang tua yang baik dan insya Allah menjadi model bagi anak kita untuk terus belajar. Nah, pada episode keempat mengenalkan nilai-nilai keagamaan, religiusitas pada diri anak di lingkungan keluarga. Ini juga relate dengan yang ketiga. Karena kita menjadi model bagi anak-anak kita untuk menjalankan ibadah-ibadah sesuai tuntunan agama kita. Untuk topik ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mudah-mudahan bisa terjawab. Dan tentunya jawaban dari saya berdasarkan pengalaman yang saya jalani bersama anak-anak di rumah. Gimana caranya mengenalkan Allah kepada anak kita? Anak-anak perlu diberi pemahaman bahwa ada Allah yang mencintai mereka lebih dari orang tuanya sendiri. Jadi ada di luar sana ada zat yang namanya Allah yang menyediakan semuanya untuk kita dengan penuh kasih, dengan penuh rahman dan rahim. Nah, ini tentunya dikerjakan dalam keseharian kita. Dalam keseharian kita mengucapkan rasa syukur, kita menghubungkan setiap kegiatan kita, setiap pengalaman yang kita hadapi dengan Allah. Sebagai contoh, kita selalu bersyukur ketika di meja makan, alhamdulillah hari ini kita bisa makan, tentunya karena Allah menyediakan semua ini untuk kita. Kemudian banyak sekali aktivitas keseharian selalu kita hubungkan dengan Allah. Kapan harusnya mulai ngajarin anak sholat? Kita bisa mengajari anak-anak dengan contoh dan kalau bisa sedini mungkin. Ada kita suka melihat anak-anak yang masih balita suka niru-niru kita sholat. Tugas kita sebagai orang tua adalah menciptakan kebiasaan anak untuk melakukan sholat. Seperti juga bagaimana kita mengajarkan anak sikat gigi. Ada saatnya ketika anak tidak sikat gigi akan ada rasa tidak nyaman. Demikian juga dengan sholat. Dengan contoh juga kita melakukan itu. Kadang kita merasa alhamdulillah kita udah sholat, jadi udah tenang. Itu dengan sendirinya akan terbangun dalam diri anak-anak bahwa dengan sholat kita merasa tenang. Jadi ditumbuhkan rasa kebutuhan untuk melakukan sholat dari awal, sejak dini. Apa sih efeknya kalau ngajarin anak tentang agama tapi pakai cara nakut-nakutin? Kita ingat ya dulu mungkin ada orang tua yang awas ya kalau nggak sholat dosa loh nanti masuk neraka. Bukan salah, tapi caranya mungkin tidak akan efektif. Karena cara dengan menakut-nakuti tidak akan bisa diterima dengan mudah oleh anak. Dan selain itu juga biasanya jadinya sembunyi-sembunyi atau berbohong. Anak yang ditakut-takuti, anak yang diancam biasanya karena takut dimarahi dia akan mengatakan bahwa dia udah sholat kok padahal sebetulnya belum. Jadi cara yang terbaik adalah menumbuhkan kebiasaan. Kalau ada anak nolak diajak sholat, gimana cara membujuknya ya Ma? Tadi saya sampaikan bahwa kebiasaan sholat adalah kebiasaan yang ditumbuhkan bersama di dalam keluarga. Salah satu kebutuhan anak yang perlu kita penuhi adalah keteraturan. Jadi misalnya di rumah kita akan selalu sholat bersama setiap maghrib. Kebiasaan ini akan tumbuh menjadi kebiasaan yang melekat pada diri anak. Ketika anak menolak akan terasa aneh karena semua ikut sholat. Ketika anak menolak mungkin kita harus tahu juga alasannya apa. Apakah lagi nanggung ngerjain PR ataukah lagi nanggung ini sedikit lagi ada yang perlu diselesaikan. Kita bisa beri pilihan atau juga bisa mungkin nanti sholat bersamanya dengan mama, yang lain boleh sholat bersama di luar. Tapi ada saatnya ketika anak di usia 7 tahun
ketika dia tidak sholat, kita harus mengingatkan bahwa tidak baik kalau tidak sholat. Kita harus terus mengingatkan dan jangan capek. Sampai SMA kita terus mengingatkan. Sudah sholat belum? Kadang ada anak yang misalnya mau sholat karena lagi capek, lagi sakit. Nah, kita ajarkan bahwa di Islam itu sangat memudahkan. Bahkan orang sholat pun bisa sholat sambil tiduran. Kadang akhirnya anak masih kecil kadang suka buat-buat ya alasan kakinya sakit. Ya udah kita sholatnya sambil duduk gitu. Jadi ada alternatif yang menunjukkan bahwa Allah itu nggak mau kok mempersulit kita. Bahkan ketika sakit pun kita bisa sholat sambil tidur. Gimana cara ngajarin agama biar tetap relate sama pola asuh masa kini. Di agama itu selalu relevan dengan aktivitas kita keseharian. Dan tentu harus modeling yang tadi saya bilang. Jadi penerapan kebiasaan sejak dini, kemudian bahwa agama itu positif, menyenangkan, nilai-nilai keagamaan itu tidak harus sesuatu yang menakutkan dan dikaitkan dengan neraka, dikaitkan dengan dosa, tidak hanya itu. Ketika anak sudah dewasa, dengan sendirinya mereka akan mencari tahu tentang nilai-nilai ini dan mendapatkan informasi dari luar sana yang tentunya kita siapkan juga sebagai orang tua. Kita arahkan, kita beri wadah untuk anak-anak belajar. Maka dengan sendirinya pengetahuan agama mereka akan meningkat. Di sini ada beberapa penghalang komunikasi yang perlu kita hindari, yaitu misalnya menyalahkan, menuduh, ya, kamu belum sholat ya, gitu ya. Padahal cara-cara itu tidak benar. Kemudian mengancam, awas loh kalau nggak sholat nanti kamu masuk neraka. Gitu. Terus perintah dan titah, ayo sholat sekarang. Itu seperti itu juga cara yang salah. Atau menceramahi. Menceramahi itu dikasih, kalau kamu nanti nggak sholat seperti ini, diceramahi panjang lebar, anak nggak akan bisa menerima. Lalu gimana sih sebetulnya cara yang baik untuk berkomunikasi? Nah, komunikasi yang positif itu adalah dengan melibatkan diri dalam kegiatan anak di dunianya. Jadi dengan modeling, dengan ikut bersama-sama melakukan sholat bersama, dengan menyampaikan kata-kata yang positif. Nah, sebelum kita menutup segmen kita hari ini, saya ada kuis untuk ibu-ibu ya, untuk teman-teman semua. Kalimat negatifnya seperti ini. Saya beri contoh salah satu. Jangan bohong, nanti Allah marah. Kata yang positifnya, Allah suka sama anak-anak yang jujur. Karena itu, berlakulah jujur. Contohnya, nah nanti ibu-ibu bisa berkreasi sendiri gimana kira-kira cara penyampaiannya secara yang positif. Kemudian saya menanti jawaban dari teman-teman semua di kolom komentar. Kira-kira cara yang betul seperti apa ya? Dari episode kali ini kita belajar bagaimana kita menciptakan suasana yang positif bagi tumbuhnya nilai-nilai keagamaan. Pertama dengan modeling, kedua dengan komunikasi positif, ketiga dengan menyiapkan wadah bagi anak untuk meningkatkan pengetahuannya tentang nilai-nilai keagamaan, menciptakan kebiasaan-kebiasaan itu bisa di rumah, bisa juga di luar rumah. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi bahan diskusi dan bahan belajar. Mungkin ibu-ibu, teman-teman semua ada ide-ide lain untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam keluarga. Silahkan di-share di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.